Mengayuh ontel, transportasi pribadi yang sudah marak sejak zaman Hindia Belanda, saya menyusuri jejak wajah Ut Batavia atau yang biasa disebut Kota Tua. Bangunan-bangunan berdesain Eropa di kawasan tropis ini memiliki cerita jauh sebelum lahir kota bernama Jakarta. Ya, kawasan Kota Tua menjadi gerbang saya menelusuri dimensi waktu. Sebelum tempat wisata ini menawarkan rasa indah, bahagia, dulunya tempat ini dipenuhi rasa getir, pahit, pedas perjuangan bangsa Indonesia. Jelajah jejak sejarah kota tercinta Jakarta hingga kini, kita mulai dengan menyelami wajah lama hingga baru Kota Tua. Sunda Kelapa adalah nama pertama dari Jakarta yang sudah ada sejak zaman Kerajaan Tarumanegara. Berdiri sejak abad ke-5, Pelabuhan Sunda Kelapa menjadi saksi bisu sejarah kota ini dari masa ke masa. Pelabuhan Sunda Kelapa menjadi dermaga bersandarnya kapal-kapal kayu layar, termasuk kapal dari Portugis yang kala itu ingin menguasai kekayaan rempah Nusantara pada tahun 1500-an. Kawasan lain di Nusantara berhasil direbut Portugis, namun tidak dengan Sunda Kelapa yang pada masa peperangan itu dipimpin Panglima Fathahillah, seorang penyebar Islam di kawasan Sunda Kelapa. Fathahillah berhasil mempertahankan Sunda Kelapa dari Portugis pada 22 Juni 1527. Kemenangan ini dirayakan dengan mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta, yang artinya kemenangan yang besar. Kelahiran Jayakarta pun menjadi tanggal ulang tahun Jakarta yang dirayakan setiap tahunnya hingga kini, yaitu 22 Juni. Upaya menguasai Nusantara datang dari berbagai negara, termasuk kongsi dagang Belanda VOC yang datang ke Pelabuhan Sunda Kelapa untuk menguasai Jayakarta. Pada tahun 1916, VOC pun mengubah nama Jayakarta yang sempat melekat selama 92 tahun ini menjadi Batavia. Ketika Belanda ke sini, itu namanya Jayakarta kan. Nah, itu setelah mereka melihat ini adalah potensi, ditaklukkan, mulailah tahun-tahun itu juga disebut, diganti namanya adalah Kota Batavia. Bukan lagi Kota Jayakarta, karena Kota Batavia ini adalah nama sebuah suku terbaik di negaranya, di Belanda sendiri, dinamakan di sini. Jadi nostalgia itu, romantisme si Belanda itu muncul. Semua bangunan juga jadi romantisme dia, karena dia udah jauh kemari beberapa tahun lamanya. Udah kita bangun saja dengan prototip Amsterdam. Jejak romantisme itu kini dapat dilihat di bangunan-bangunan ini, termasuk Gedung Museum Sejarah Jakarta yang dulunya merupakan Balai Kota Batavia. Gedung ini dibuat menyerupai gedung Amsterdam City Hall. Adapun beberapa persamaannya adalah ciri arsitekturnya. Bagian tengah gedung juga ditopang 6 pilar bergaya klasik Yunani kuno atau Doric. Gedung juga dimahkotai sebuah menara kecil dilengkapi dengan tiang salib yang dipasang di puncaknya. Gedung ini berada di kawasan Ut Batavia yang dulunya hanya seluas 1,3 km persegi pada 1916 sebelum semakin luas hingga kini menjadi sebuah provinsi DKI Jakarta.
balik kemegahannya, tempat ini menjadi saksi kegetiran rakyat kala itu. Terdapat 3 jenis penjara di sini, yaitu penjara Pangeran Diponegoro, penjara wanita, dan penjara bawah tanah pria. Ruang dengan dinding beton dan 2 lapisan jeruji besi ini menjadi penjara bawah tanah untuk tahanan pria. Pak Suparta, Ya, gimana Pak? ini 10 kilo, bahkan yang besar itu Bapak bilang bisa sampai 25 25 kilo dan Betul. diikat di Ya. kaki para tahanan yang ada di sini dengan ruangan yang hanya tingginya 165 cm. Bahkan orang tidak bisa berdiri kalau lebih tinggi dari itu. Betul. Sempit, pengap. Kondisi penjara saat itu kayak gimana, Pak? Betul. Jadi memang kalau kita lihat secara kemanusiaan tentulah tidak manusiawi lah. Tapi kan kita tahu pada saat itu kita adalah kondisinya sedang dijajah. Dalam artian mereka yang ada di sini lebih ke orang-orang yang memang kasta rendah dan belumlah diadili di ruang pengadilan. Biasanya mereka di sini itu hanyalah orang rakyat kelas bawah yang misalkan seorang budak yang dipersangkakan oleh tuannya, seorang rakyat kecil yang tidak sanggup membayar pajak, seorang kriminal yang sudah dinyatakan bersalah. Artinya mereka yang di sini itu lebih ke kelas-kelas rendah yang tidak punya daya tawar kalau disangka. Sebanyak 30 hingga 50 tahanan berada di ruangan kecil ini. Tahanan yang dipenjara di sini adalah mereka yang menunggu hari persidangan sebelum divonis. Dengan kondisi penjara yang buruk, tak jarang tahanan meninggal sebelum diadili. Kala itu hukuman penjara belum ada. Hukumannya hanya ada 2, yaitu diasingkan untuk tahanan wanita dan dieksekusi untuk tahanan pria. Saya pun menyusuri penjara lainnya, penjara untuk tahanan wanita yang kondisinya justru lebih buruk. Jadi di penjara wanita ini walaupun tahanan tidak diikatkan bola besi di kakinya, tapi tidak kalah mengenaskan. Karena apa? Karena di sini itu tidak ada saluran khusus pembuangan air. Jadi ketika hujan, di sini air bisa menggenang mulai dari sekaki, sepinggang. Dan untuk bisa bertahan hidup, tahanan itu harus memanfaatkan sisa ruangan yang ada untuk tetap bernapas seperti ini. Apalagi dengan ventilasi yang sangat kecil. Dan kita lihat sendiri di sini pun semalam bekas hujan, jadi masih ada genangan-genangan air. Jadi banyak dulunya tahanan-tahanan wanita ya meninggal di sini. Bahkan pahlawan dari Aceh, Cut Nyak Dien pun sempat diasingkan di sini sebelum dia diasingkan ke Sumedang dan meninggal di sana. Mereka yang ditahan nantinya akan disidang di pengadilan. Dan hukuman eksekusi untuk pria dilakukan dengan disaksikan seluruh warga saat itu. Jadi Mbak Sandra, eksekusi itu ada 2 ya. Eksekusi penggal kepala, pancung namanya, ada juga gantung. Ya, itu eksekusi. Dan di tempat inilah para pembesar Belanda menyaksikan eksekusi yang ada di bawah sini. Tapi sebelum itu dilaksanakan, di tengah dari gedung balai kota ini ada lonceng besar. Kita menyebutnya lonceng kematian. Itu akan dibunyikan 3 kali sebelum eksekusi dilaksanakan. Lonceng pertama kali berbunyi berarti tandanya warga sekitar harus kumpul di sini. Kenapa harus? Supaya membuat efek jera yang lainnya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kemudian lonceng dibunyikan lagi yang kedua kali. Itu artinya petugas termasuk algojo sudah siap di tempatnya. Dan pada saat lonceng dibunyikan ketiga kali, berarti eksekusi dilaksanakan. Dan disinilah para pembesar Belanda menyaksikan atau menonton hukuman gantung eksekusi yang ada di sini. Gedung ini menjadi teropong. Menyusurinya bak menjelajahi lorong waktu, membawa pengalaman ke dunia nyata pada masa lalu. Pejabat POC dan warganya itu buang air besar di kali. Sehingga ini kan sudah terkontaminasi dengan E. coli.
dan tentunya ini akan menyebabkan kolera. Stasiun akhir Jakarta Kota Bukti 10G SM 8. Stasiun Jakarta Kota selesai dibangun pada tahun 1929, masih di zaman pemerintahan Belanda. Namanya pun masih sering kita dengar, yaitu Stasiun Bios, yang merupakan singkatan dari Bataviase, Poster Spoorwegmaatschapppij. Dan di sini dulunya adalah jalur transportasi dari utara ke selatan ataupun sebaliknya di Batavia. Karena begitu pentingnya Batavia, wilayah-wilayah lainnya pun yang disebut Omeladin di sini juga untuk jalur transportasinya. Dan karena begitu penting, sarana transportasi ini selalu ditingkatkan, yaitu transportasi kereta api. Stasiun Jakarta Kota sejak dulu memang sudah digunakan pemerintah Belanda sebagai sarana transportasi massal yang menunjang jalur perdagangan. Menjadi bagian sejarah, stasiun ini pun ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya sejak 1993 silam. Stasiun Jakarta Kota merupakan karya besar arsitek Belanda kelahiran Tulungagung, yaitu Frans Johan Lorentz. Sesuai filosofi Yunani kuno, kesederhanaan adalah jalan terpendek menuju kecantikan. Hal itu pun ditampilkan di Stasiun Jakarta Kota melalui arsitektur balutan Art Deco yang kental. Gaya bangunannya merupakan perpaduan antara struktur dan teknik modern barat dengan bentuk tradisional setempat. Seperti saat ini, Stasiun Jakarta Kota atau BEOS pada zamannya menghubungkan kawasan di luar Batavia hingga Detabek, yaitu Depok, Tangerang, dan Bekasi atau yang biasa disebut kawasan Omelanden. Kawasan Omelanden memiliki pengaruh kuat terhadap kondisi Batavia kala itu, termasuk dalam permasalahan kota, yaitu lingkungan. Sejak tahun 1733, kota Batavia sudah menjadi tempat yang tidak sehat dan sumber berbagai penyakit. Hal itu dikarenakan beberapa hal. Perkembangan industri gula di Omelanden memerlukan banyak kayu untuk mengolah gula. Penebangan liar pun terjadi dan berakibat pada penggundulan hutan. Belum lagi pembangunan bendungan selokan di Omelanden kala itu yang tidak terkontrol. Hal-hal tersebut berakibat pada berkurangnya debit air yang masuk Batavia dan membuat kanal tidak mengalir. Genangan air pun menjadi sumber wabah malaria saat itu. Kondisi sanitasi masyarakat Batavia yang buruk membuat berbagai penyakit menjangkiti warga Batavia. Salah satunya kolera. Satu, sanitasi kota itu memang buruk. Kedua, memang lebih banyak pejabat POC dan warganya itu buang air besar di kali, tidak punya WC sendiri, dan ada WC sendiri tetapi dia kumpulkan di dalam sebuah ember. Satu keluarga, bayangkan satu ember itu boleh dibuang ke kali yang sekarang ini ada, itu hanya setelah jam 10 malam. Karena setelah jam 10 malam, air ini akan digunakan buat nyuci, buat pokoknya keperluan rumah tangga. Sehingga ini kan sudah terkontaminasi dengan E. coli, dan tentunya ini akan menyebabkan kolera. Sebelum masa kelam wabah penyakit, kali ini menyajikan pemandangan indah bak di Amsterdam. Kali Besar dulunya adalah tempat kapal-kapal kecil berlalu lalang. Kali Besar ini waktu zaman Belanda digunakan untuk apa? Kali Besar ini memang udah periodenya Belanda ya. Ini adalah membelah kota Batavia menjadi dua bagian. Ini simetris.
kiri dan kanan. Tapi ini digunakan untuk transportasi komoditi, terutama dari kapal-kapal yang dari laut, taruh di pelabuhan, ditarik atau dibawa dengan kapal-kapal yang ukuran sedang dan kecil sampai ke sini. Dan didistribusi kiri kanan ini dulu adalah perusahaan-perusahaan ekspedisi dan lain-lain. Jadi ini kalau sekarang istilahnya CBD, Central Business District-nya zaman dulu. Jembatan Kota Intan dulu menjadi satu-satunya jembatan yang menghubungkan kedua sisi jalan di Kali Besar. Ketika kapal-kapal bermuatan sedang melintas di bawah, jembatan ini akan terbuka dan kemudian tertutup kembali. Kapal-kapal tersebut dulunya membawa komoditas rempah, kekayaan alam Indonesia yang menjadi daya tarik bagi Belanda. Kekayaan Indonesia memang bak magnet, menarik bangsa lain untuk berdatangan, termasuk Jepang yang pada tahun 1942 mulai menguasai Indonesia dan mengambil alih Batavia. Nama Batavia pun diganti menjadi Jakarta. Pak, kenapa Jepang memberi nama Jakarta? Ini yang menarik. Jepang memberikan nama Jakarta pada kota Batavia setelah Batavia dikuasai oleh Jepang. Karena ini adalah upaya Jepang untuk menarik hati dari bangsa Indonesia bahwa nama asli yang keindonesiaan harus dikembalikan. Dari kata Jayakarta. Ya, Jakarta itu asal kata dari Jayakarta. Jadi ini terbit nama Batavia ini sejak zaman Jepang. Dan Jepang bukan saja mengganti nama menjadi Jakarta, nama-nama lain juga harus dikembalikan. Ketika peristiwa bom Hiroshima, kesempatan ini digunakan bangsa Indonesia untuk menyatakan kemerdekaannya. Pasca deklarasi 17 Agustus 1945, Batavia masih dalam bayang-bayang tentara Nika. Hingga 1949, Belanda menyatakan Indonesia merdeka. Dan wangi kemerdekaan Indonesia, termasuk di Jakarta, mulai tercium bebas. Dari masa ke masa, Jakarta pun berubah. Kini, gedung-gedung di kawasan Kota Tua menjadi situs cagar budaya. Udah? Sudah selesai. Ya. Wah, keren. Ya, memang wajah Oud Batavia kini sudah berubah. Kota Tua kini menawarkan manisnya wisata sejarah, budaya, hingga seni. Jelajahnya dibalut unik oleh bangsa kita sendiri dengan menawarkan pengalaman wisata yang tak biasa dan menyenangkan para wisatawan. Termasuk juga menjadi wadah bagi para seniman. Pak, makasih ya. Kota Tua, dari masa ke masa membawa cerita. Pada wajah barunya kini sejarah tak ditinggalkan, namun dibungkus dengan nuansa berbeda. Bak rumah, kawasan ini menjadi wadah berekspresi para seniman jalanan. Komunitas seni berkarakter Kota Tua atau SKKT salah satunya.
Komunitas ini berisi para seniman patung dan karakter yang kerap menyapa para wisatawan dengan berbagai karakter, mulai dari tentara Belanda, noni Belanda, hingga pahlawan-pahlawan Indonesia. Keberadaan mereka di kawasan ini bukanlah hanya sebagai mata pencarian, tetapi juga memiliki misi mengemas wisata dengan sejarah. Tokoh-tokoh yang ditampilkan pun bukan tanpa alasan. Di tahun 2015 mulai dari pihak pengelola kawasan itu kami dikoordinir, maksudnya harus berhubungan dengan ada nuansa kota tuanya. Jadi tema-tema yang istilahnya harus kita bertemakan pahlawan nasional atau budaya nasional, itu yang harus kami bawa. Saat ini terdapat 41 orang dengan karakter masing-masing yang tergabung dalam komunitas ini. Setiap tahunnya mereka diberikan pelatihan dan pembekalan terkait sejarah oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kawasan Kota Tua juga menjadi wadah musikus jalanan dalam berekspresi. Ada hati yang termanis dan tercinta. Tak lagi lonceng kematian yang didengar menggema, melainkan alunan musik dan nyanyian gembira warga Jakarta. Memberikan pengalaman unik wisata tengah kota. Musikus jalanan di Kota Tua menjadi pengiring wisata di setiap sudut. Setiap musikus di Kota Tua memiliki ciri khas tersendiri, termasuk Arif Kotu yang menyebut dirinya sebagai one-man band karena bermain gitar, drum, dan bernyanyi sekaligus dilakukannya sendiri. Kota Tua ini tuh menurut Abang sebagai musisi seniman seperti apa? Sebenarnya gini, saya itu berkembang itu di Kota Tua. Jadi emang saya dari awal dari nggak bisa jadi bisa, jadi ada ini itu di Kota Tua. Yaitu dia itu benar-benar sudah sebagai rumah banget. Makanya itu saya kalau tiap sebutan saya itu Arif Kotu karena emang saya di Kota Tua. Kota Tua pun menjadi wisata sejarah dan budaya. Bangunan-bangunan peninggalan Belanda pun kini berubah fungsi. Seperti gedung pengadilan Belanda yang kini menjadi museum seni dan keramik yang menawarkan wisata dengan nilai sejarah dan budaya. Pengenalannya dikemas dengan partisipatif wisatawan. Saya pun mencoba membuat salah satu kerajinan keramik yang sudah ada sejak zaman prasejarah di Indonesia, yaitu gerabah. Terbuat dari tanah liat, gerabah biasa dibentuk menjadi alat-alat penunjang aktivitas masyarakat zaman dulu, termasuk alat dapur atau memasak. Pembuatannya pun memiliki teknik tersendiri. Angkat gerabah. Seni ini pun dilestarikan dengan pelatihan membuat gerabah. Kini, pembuatannya bukan berfokus pada fungsi, tapi estetika seni. Mempelajari seni inilah yang menjadi daya tarik para wisatawan, khususnya generasi milenial. Wisata sih, sama sejarah. Dan kebetulan kan affordable ya. Ini, jadi kayak bolehlah buat weekend, seru sih. Apalagi kan sekarang udah mulai bagus ya, udah mulai rapi semuanya. Jadi worth it banget sih sebenarnya, daripada pergi ke mall kan. Sejarah keramik juga dapat dipelajari di sini. Mulai dari keramik asal Tiongkok hingga keramik Indonesia pada zaman kerajaan. Tak hanya wisatawan lokal, sejarah dan gedung-gedung bernuansa Eropa ini juga menjadi destinasi wisata para wisatawan mancanegara, termasuk yang juga banyak ditemui wisatawan asal Belanda. I really like to see some, the old styles of the Netherlands back at a distant place like here, So some of the aspects of the building, you can see them in the Netherlands as well. It's really nice to see some of our own culture here due to the history and
Wajah kota tua terus diperbaiki, termasuk dengan revitalisasi, tanpa mengubah bentuk gedung. Area pejalan kaki dibuat lebih luas dan nyaman. Sarana transportasi publik pun kini dibuat lebih terintegrasi. Ditargetkan, kota tua juga akan menjadi kawasan rendah emisi atau low emission zone dengan membatasi kendaraan bermotor di sekelilingnya guna meningkatkan kualitas udara di wilayah tersebut. Proyek revitalisasi ini juga memiliki ide desain agar tampak kembali seperti tahun 1927. Perjalanan wisata saya pun ditutup dengan mengelilingi kawasan ini menaiki transportasi tradisional yang sudah ada sejak zaman Hindia Belanda. Jelajah kota tua dari masa ke masa tak pernah sepi masa. Sejarahnya tak pernah cukup untuk terus ditelusuri seberapa dalamnya. Ceritanya terus hidup, dari Sunda Kelapa hingga sebuah kota besar yang dikenal dengan nama Jakarta.